Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari mendengarkan firman Tuhan, panduan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 6 mengenai 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin dan tuduhan terhadap Stefanus. Saudaraku, gereja mula-mula sangat berkembang dengan luar biasa. Ya, jumlah orang percaya ditambahkan Tuhan. Tetapi ada masalah, yakni pelayanan terhadap janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani terabaikan. Sehingga mereka marah bersungut-sungut.
Dan persoalan ini sampai kepada ke-12 rasul Tuhan. Mereka bersepakat untuk mencari solusinya. Mereka menerima kritik itu untuk membangun. Dan akhirnya dipilihlah 7 orang yang baik, yang berhikmat, yang dipenuhi Roh Kudus untuk dapat melayani hal tersebut. Pelajaran yang kita dapat adalah bersikap positif ketika ada kritik mengenai apapun juga, ya, sebab kadang kritik itu adalah salah satu cara untuk kita lebih baik, lebih benar menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Ya. Cari solusi waktu ada kritik, biar dalam hidup kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yang kedua, marilah kita hidup benar, hidup baik, hidup dipenuhi Roh Kudus sehingga berhikmat, ya, berkemampuan untuk menjadi alat Tuhan bagi banyak orang, seperti 7 orang yang terpilih melayani pekerjaan Tuhan. Kita semua rindu kalau kita hidup, kita berguna bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, tuduhan terhadap Stefanus. Saudara yang kekasih, kita lihat ada 2 jenis orang di sini. Yang pertama adalah Stefanus yang penuh dengan iman, dikuasai Roh Kudus. Dan yang kedua adalah orang Yahudi, kelompok Libertini yang penuh dengan dengki, iri, dan kebohongan. Benci, sakit hati, iri bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Sebab itu kita selalu minta Roh Tuhan menguasai kita, sehingga hati kita penuh dengan kasih Allah, penuh dengan kebenaran. Kita tidak bisa menghalau kebencian dengan cara mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus berulang. Tetapi kita bisa mengisi hati kita dengan kasih Kristus, dengan cara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman, dan mengisi hati kita untuk menjadi pelaku firman. Sebab hati yang penuh dengan kasih Allah adalah hati yang siap untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Tetapi hati yang ada bibit kebencian, sakit hati, pahit hati, itu adalah lahan yang subur untuk iblis masuk dan menguasai dan mempermalukan dan merugikan banyak orang. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat dari perikop ini, mari kita seperti Stefanus, hidup penuh Roh Kudus, hidup penuh iman, dan iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi mempraktekkan. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan mau kita jadi pelaku firman. Dan juga iman bertumbuh dari kesusahan hidup yang dilewati, dijalani, dimenangkan bersama Tuhan. Mari saudara siap untuk maju di dalam iman, siap untuk dipenuhi Roh Kudus setiap hari agar hidup kita efektif bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.